Oke, selamat siang teman-teman dan kakak-kakak, kita mulai aja ya praktikumnya untuk lab 2 hari ini. Oke, jadi di lab 2 ini kita belajar tentang System Development and Documentation Techniques. Di part yang pertama ada Data Flow Diagram. Nah, ini kan kalau kita lihat gambar di sini dan ada quotes-nya, "A picture is worth 1,000 words." Jadi, dengan kita ngelihat sebuah gambar aja, itu bisa lebih bermakna daripada kita baca kalimat-kalimat yang panjang gitu. Kayak di sini sebenarnya gambarnya satu, tapi ada gambar orangnya, gambar muka, terus di pikiran ada di otaknya ada gambar lain gitu. Jadi dengan satu gambar kita bisa memahami lebih daripada ketika kita melihat kata-kata yang panjang. Nah, di dalam sistem juga kayak gitu. Jadi kita kenal ada namanya documentation techniques. Documentation technique ini berguna buat gini, kayak kalau orang-orang yang bukan basic-nya kayak sistem atau teknik informasi gitu, kayak misalnya manajer marketing bla 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 gitu, itu nggak semua orang bisa baca coding-an. Jadi kalau misalnya mereka minta ke orang sistem buat bikinin coding-an, terus orang sistemnya kasih coding-an, itu nggak semua mereka langsung ngerti coding-an. Makanya kita butuh namanya documentation technique supaya sistem yang kita buat itu atau yang dibuat orang lain itu lebih mudah dibaca, lebih mudah dipahami juga sama orang-orang yang nggak ngerti coding-an. Nah, documentation techniques ini ada 3. Yang pertama ada naratif, kalau naratif itu lebih kayak teks aja sih. Kayak misalnya diceritain, nanti kita lihatlah di soal latihan hari ini itu nanti bentuknya naratif yang bakal kita convert jadi DFD. Nah, DFD ini yang bakal kita pelajarin hari ini, data flow diagram. Kalau data flow diagram itu jadi dia lebih membahas tentang arus-arus datanya. Jadi dia lebih fokus kepada datanya. Kayak datanya itu dialirin kemana, terus nanti diprosesnya bagaimana, terus setelah diproses mau diapain lagi, itu dia lebih fokus ke data. Sedangkan kalau flowcharts itu bedanya, flowchart itu akan lebih detail karena dia nggak ngebahas data doang, dia ngebahas juga kayak prosesnya gimana, sistemnya gimana, itu flowchart akan lebih detail dan bakal kita bahas di lab selanjutnya, di lab 3. Nah, jadi seperti yang tadi udah kita bahas dikit, DFD itu menggambarkan arus data yang mengalir dalam sebuah organisasi. DFD pada umumnya digunakan untuk mendokumentasikan sistem dan merencanakan serta mendesain sistem yang baru. Jadi DFD ini bisa ini, kalau misalnya, orang udah punya sistem kayak SOP-nya gitu, tapi dia belum punya dokumentasinya. Jadi bisa juga pakai DFD setelah sistemnya itu ada, atau bisa juga mau bikin sistem baru. Itu terus baru dibikin rancangan DFD-nya dulu. Nah, ada 4 elemen dasar dalam DFD. Yang pertama ada data source atau destination, itu bentuknya segi 4. Nah, segi 4 ini nanti bisa persegi panjang atau bisa persegi, itu cuma tergantung dari isi isi tulisan di dalamnya aja, panjang atau pendek. Jadi nggak masalah, yang penting bentuknya segi 4. Data source atau destination ini, yang menjadi sumber atau, tujuan kemana data itu mau dialirkan. Jadi dia sebagai sumber data bisa aja misalnya kayak, kalau customer ngasih ke kita, jangan customer deh, susah. Kalau orang dari payroll ngasih ke kita bukti pembayaran data karyawan tuh harus dibayar berapa, itu berarti orang payroll-nya itu sebagai data source. Jadi biasanya data source and destination ini, pihak-pihak atau entitas atau bisa jadi kayak bisa orang, bisa entitas, bisa divisi yang menjadi sumber atau tujuan dari data. Yang kedua ada data flows. Data flows ini bentuknya panah begini dan biasanya ada tulisannya data apa yang dialirkan. Jadi ini buat nunjukin datanya itu dialirkan dari mana ke mana.
Terus yang ketiga ada data stores. Data stores ini kayak database-nya gitu, bentuknya kayak sama dengan gini dan di dalamnya ada tulisannya nanti data stores apa. Jadi ini buat menyimpan data, kayak repositorinya gitu. Dan yang keempat ada transformation processes, itu bentuknya lingkaran, itu buat nunjukin, data itu dilakukan proses apa untuk menjadi informasi. Jadi proses apa yang dilakukan untuk pengolahan datanya. Contoh di FD-nya kayak gini, jadi kan ini ada data source-nya itu customer. Terus di sini ada data destination-nya credit manager dan bank. Terus di sini ada data flow-nya customer payment. Jadi terus di sini juga ada prosesnya, proses payment. Jadi cara bacanya gini, customer sebagai data source-nya dia memberikan data berupa customer payment untuk pembayarannya itu diproses. Nah, terus kan ada proses yang kedua nih, update receivables. Berarti cara bacanya setelah mengalami proses payment, itu menghasilkan remittance data. Remittance datanya itu dialirkan lagi untuk melakukan proses yang kedua, yaitu update receivables. Nah, untuk melakukan update receivables ini, proses ini membutuhkan data tambahan, yang data tambahannya itu bisa diambil dari database account receivable, dan setelah selesai diproses juga, informasinya itu dikembalikan lagi ke sini. Sama, dia menghasilkan receivables information yang diberikan kepada credit manager. Atau tadi yang di sini juga nih, kan setelah melakukan proses payment, dia menghasilkan selain remittance data, dia juga menghasilkan data deposit yang kemudian diserahkan ke bank. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak teman-teman kakak-kakak? Halo, suara aku kedengeran kan ya? Kedengeran, Man. Oke, lanjut ya. Dalam DFD itu ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama itu ada konteks diagram. Jadi konteks diagram ini menunjukkan konteksnya apa sih, sistem apa yang lagi didokumentasikan di situ. Jadi dia cuma nunjukin kayak prosesnya satu aja sistemnya doang nih, payroll processing system. Dia nggak nunjukin di dalam payroll processing system ini ada proses-proses apa aja, dia cuma nunjukin, proses secara umumnya aja. Di sini ada data source-nya department sama human resource, terus data flow-nya, data apa aja yang mereka kasih ke payroll processing system ini, dan data apa aja yang dihasilkan sama payroll processing system ini, yaitu kayak tax report and payment dikasih ke government agency sebagai data destination-nya. Terus menghasilkan employee checks pada employee sebagai data destination-nya dan seterusnya. Jadi kayak bank management ini sebagai data destination-nya dan mereka menerima payroll check, payroll report. Nah, terus yang lebih sedikit lebih detail daripada konteks diagramnya, itu ada di DFD level 0. Nah, di DFD level 0 ini, dia udah mulai nge-breakdown nih dari payroll processing system itu ada proses-proses apa aja. Kayak yang pertama update employee atau payroll file. Yang kedua ada pay employees. Yang ketiga ada prepare report. Yang keempat ada pay taxes. Sama yang kelima ada update general ledger. Dan kita mulai bisa lihat di sini kayak kalau yang tadi kan data source sama destination-nya cuma ngalir ke satu lingkaran aja. Dan dialirkan juga dari satu lingkaran aja. Sedangkan kalau yang di DFD ini mulai kepecah-pecah nih, kayak human resource tuh ternyata sebagai data source untuk proses yang pertama. Terus departments itu sebagai data source buat proses yang kedua. Employee sama bank itu jadi data destination buat proses yang kedua. Terus governmental agencies jadi data destination buat proses keempat, dan management itu sebagai data destination buat proses ketiga. Jadi di FD ini lebih nge-breakdown aja dan lebih ngejelasin kayak
dia, datanya dialirkannya dari mana, itu untuk proses apa, dan dari proses itu mau ke siapa. Di sini juga udah mulai ada yang kayak database-database-nya ini, si tempat penyimpanan repositorinya ini, data stores-nya. Nah, oh iya, buat DFD level 0 itu ditandain sama belakangnya ini nih, 1.0, 2.0. Jadi kalau belakangnya titik 0 ini berarti dia level 0. Nah, terus lanjut itu ada level 1, level 2, dan seterusnya. Jadi ini, lebih nge-breakdown lagi dari prosesnya tadi nih. Di sini kan yang proses kedua tuh ada pay employees. Nah, ternyata dari pay employees itu ada 2 tahapan di dalamnya, di-breakdown lagi. Jadi yang pertama ada proses payroll dan yang kedua ada prepare cash disbursement. Ini berarti masih di level 1 karena di belakang angka utamanya baru ada 1 angka. Nah, nanti kalau di DFD level 2, itu bisa begini jadi tulisannya, 2.1.1, 2.1.2. Jadi kalau ada 2 angka di belakang titiknya itu, berarti dia level 2. Terus kalau bisa dipanjangin lagi jadi level 3, level 4, pokoknya makin tinggi levelnya, dia makin detail. Nah, di sini lebih ngedetailin lagi. Ini sebenarnya bukan nggak ada data source-nya ya, ini cuma kayak potongan. Jadi di sini lebih ngedetailin kalau untuk proses payroll itu butuh data time cards, terus dia menghasilkan payroll register yang diproses lagi untuk prepare cash disbursement, dan seterusnya. Nah, terus sebagai summarize dari DFD level 0, 1, dan 2 itu, kita kenal namanya decomposition diagram. Jadi decomposition diagram itu dibikin bentuknya kayak struktur begini. Jadi di atasnya tuh ada nama konteks diagramnya, kayak misalnya tadi, payroll processing system kan. Nah, terus di sininya ada yang tadi yang level 0-nya. Jadi kayak proses pertamanya apa, proses keduanya apa, proses tiganya apa, proses keempatnya apa, 5, 6, 7, dan seterusnya apa. Pokoknya kalau yang di bagian paling atas-atas ini biasanya dia DFD level 0-nya, proses apa aja. Nah, terus kalau dia diturunin misalnya jadi ada level 1, level 2, dan seterusnya, dia nurunin aja dari sininya nih, 1.1, 1.2, 1.3. Terus kalau misalnya dia mau bikin ada level 2-nya nih, ya udah diturunin lagi di sini. 2.1.1 gitu. Terus kalau ternyata ada 2.1.2, dia nyambunginnya dari 2.1-nya. Nah, terus di decomposition diagram ini juga, nggak ditulisin data flow-nya, nggak ditulisin data source dan data destination, sama data stores-nya. Jadi dia cuma benar-benar prosesnya aja. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Lanjut ya. Nah, terus dalam membuat DFD ini ada do and don'ts-nya, ada hal yang boleh dilakukan, ada yang enggak. Aku bahas do-nya dulu ya paling. Jadi yang do-nya ini kalau bentuknya kayak gini nih, dari data stores dialirin ke proses. Nah, terus dialirin lagi ke mana gitu, misalnya ada lanjutannya. Ini nggak apa-apa karena, untuk melakukan proses ini kan dia butuh data sumbernya gitu. Nah, datanya itu bisa aja dari yang bentuknya kayak data source kayak gini, bisa juga yang dari data stores. Nah, terus dia selanjutnya mau ke mana aja tuh nggak masalah, mau ada proses lagi nggak masalah, mau dialirinnya ke data stores lagi juga nggak apa-apa, ke data destination juga nggak apa-apa.
Ini juga kurang lebih sama ya, jadi, dari data stores, terus ke data processing, sama abis itu dialirinnya ke data destination. Jadi ini yang boleh, karena emang umumnya kayak gini. Nah, terus yang ketiga ini, bukan berarti di sininya nggak ada apa-apa ya, ini maksudnya kayak kalau di proses itu sebelumnya ada proses juga nggak apa-apa, setelah ini mau ada proses lagi juga nggak apa-apa, atau di sininya mau data stores, di sininya mau data destination nggak apa-apa, atau di sininya data source, terus di sininya data stores, itu nggak masalah. Pokoknya kalau proses itu, dia cenderung lebih kalau proses itu dia cenderung lebih aman gitu, dia mau sebelumnya apa, sesudahnya apa, nggak apa-apa asal jangan mentok di proses. Nah, terus kalau untuk don'ts-nya, kayak gini nih, dari data source langsung ke data destination. Itu nggak boleh karena belum ada pemrosesannya. Kalau nggak diproses terus, buat apa gitu kan. Karena DFD ini kan ngejelasin soal data flow. Atau kalau kayak gini, data stores langsung ke data stores, kayak berarti kan apa yang ditulis di sini sama aja dengan apa yang ditulis di sini. Ngapain kita punya 2 repository atau 2 database yang sama, 2 database yang berbeda untuk mengisi data-data yang sama, kan nggak guna ya jadinya. Yang ketiga yang nggak boleh juga dari data stores langsung ke jadi data destination. Ini juga nggak boleh karena belum ada pemrosesannya. Yang keempat, ini nggak boleh karena ini kayak mentok diproses gitu kan, abis diproses dia nggak dikemana-manain. Kalau gitu kan ngapain kita proses gitu kan ya. Sama yang terakhir yang nggak boleh itu kalau prosesnya di depan. Sorry ya makin berisik, ini tetangga aku lagi renov kayaknya. Jadi yang nggak boleh itu kalau prosesnya di depan. Karena untuk proses itu dia kan butuh data. Kalau dia di depan, dia nggak ada data source-nya atau data source yang ngasih data, dia dapat data dari mana. Nah, untuk, do and don'ts-nya udah sih segini aja, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ini beneran nggak ada yang nanya, kelas kemarin banyak yang nanya. Kan gue mau nanya deh. Iya, Di. Yang kata gambar diagram tadi, yang contoh kan ada 2.1 sama 2.2 tuh. Ini. Atasnya nih, nah iya. Nah, ini tuh buat naruh 2.1.1-nya tuh kayak gimana, Mon? Kalau udah di gambar full gitu ya? Iya kan kalau yang slide setelah ini kan 2.1.1-nya kan tinggal di bawahnya 2.1 tuh. Nah, tapi kalau yang ini tuh 2.1.1-nya tuh kayak gimana? Ini jadi sama kayak yang kayak gini sih, Di, kayak pertamanya dia belum ada apa-apa prosesnya gitu kan, baru satu lingkaran gini doang terus dia dilebarin gitu. Nah, sama aja sih kayak ini 2.0-nya ini nanti hilang terus ngelebur 2.0-nya itu hilang, terus dia jadi lebih nge-breakdown 2.1, 2.2-nya gitu. Gimana, Di, udah menjawab belum? Kalau yang 2.1.1-nya itu berarti nggak ada ya, Man? Kayak langsung aja gitu. Jadinya kalau misalnya kita mau bikin ada level 1, level 2-nya, itu nanti jadi 2.0-nya itu hilang gitu loh. Jadi di sini langsung, 2.1. Sorry. Aduh, sorry. 2.1 terus nanti, misalnya ada prosesnya gimana, jadi 2.2 gitu. Jadi 2.0-nya hilang. Tuh gambar gue jelek di sini. Jadi langsung dilebarin gitu loh, Di.
Iya. Udah menjawab belum? Masih bingung sih, Man. Kalau yang tadinya udah ngerti tuh. Nanti kan 2.0-nya bakalan jadi 2.1. Kalau misalnya nanti ada 2.2. Gitu kan? Nah, iya, jadi 2.1 dan 2.2 itu breakdown dari 2.0. Jadi pay employees itu bisa ada langkah-langkahnya kan sebelum kita membayar karyawan. Jadi langkah-langkahnya kita proses dulu, habis proses, aduh gila ini makin kencang. Habis proses baru prepare cash disbursement-nya. Habis itu misalnya nanti ada 2.3-nya apa gitu. Atau dari Namira ada mau nambahin gak, Nam? Aku nggak ada dulu sih. Aku mau nanya nih. Bentar Kak, Dian tadi gimana? belum. Udah oke belum, Di? Udah, Man. Makasih, Man. Oke. Iya, Kak. Kalau untuk urutan pembuatan DFD itu dari konteks diagram ke decomposition sama DFD apa gimana itu urutannya? Kemudian kalau misalkan langsung ke level 1 gak bikin dulu level 0 bisa gak? Makasih. Nah, itu kalau buat in real life-nya bisa-bisa aja sih, Kak. Jadi tergantung kebutuhan perusahaannya. Jadi kalau kita mau bikin dokumentasi kayak gini kan biasanya kita wawancara dulu kayak kebutuhannya mereka kayak gimana. Nah, terus setelah kita bikin, tinggal kayak mereka tuh udah cukup belum dengan detail yang kayak gini atau mau di breakdown lebih detail lagi. Jadi kadang tuh kalau cuma buat gambaran besar, kadang konteks diagram aja udah cukup dan mereka nggak butuh level 1, level 2. Tapi kadang kalau butuh yang detail banget ya bisa sampai level 2, level 3 gitu. Nah, untuk decomposition ini juga tergantung kebutuhan, kayaknya dibutuhkan atau enggak sebagai gambaran dari proses-proses yang ada. Oke. Thank you. Oke, Kak. Ada pertanyaan lagi nggak? Oh iya mau nanya. Kalau misalkan di dalam menggambar DFD itu clue-nya untuk membedakan antara entitas sama proses itu apa sih? Kalau misalkan dikasih narasi tuh, nah suka bingung gitu nentuin proses sama entitasnya. Kalau entitas tuh biasanya antara orang atau divisi gitu sih, Kak. Jadi kayak misalnya orang, divisi, atau entitas lain kayak misalnya bagian keuangan memberikan bla bla bla. Itu berarti bagian keuangan itu jadi data source-nya, entitasnya gitu. Atau misalnya perusahaan memberikan data bla 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 kepada bank, berarti bank itu jadi data destination-nya. Nah, kalau proses itu apa yang dilakukan untuk bisa menghasilkan data itu. Jadi kayak gini, yang tadi payroll system-nya melakukan update payroll file, berarti itu apa yang dilakukannya itu yang jadi proses. Jadi kalau kayak kalimat bahasa Indonesia kayak SPOK gitu, biasa tuh yang jadi data source atau data destination tuh S atau O-nya gitu, orangnya atau lembaga lain atau divisinya. Terus kalau proses itu yang jadi predikatnya gitu kayak verb-nya apa yang dilakukannya. Kalau misalkan cara kita tahu kita harus menggambar data sort itu biasanya di kalimatnya gimana? Ya contohnya gini kayak proses update employee atau payroll file, sistem kita membutuhkan
data new employee form sama employee change form dari human resource. Berarti human resource itu sebagai data source-nya. Sorry maksud itu data stores itu yang sama dengan itu. Data stores. Ya. Contoh kalimatnya biasanya dibilangnya akan disimpan di file bla 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 gitu sih Kak. Jadi dia kata kuncinya lebih ke disimpan atau diarsipkan gitu. Kalau misalkan mengecek juga bisa. Jadi dia sebagai itu juga bisa kayak jadi dia mengakses. Oh, oke. Oke, thank you. Oke, Kak. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau belum ada, bentar aku screenshot partisipannya dulu ya buat absen. Oke, untuk soalnya nanti aku kirimin ke Google Classroom-nya. Untuk pengerjaannya hari ini 120 menit karena soalnya cukup complicated, takutnya nggak keburu. Kalau 75 menit nanti bakal dikirim ke Google Classroom-nya ya. Buat yang buat yang susulan kan harusnya jadwalnya kemarin. Nah, aku kan nggak masuk Google Classroom kalian. Aku tadi udah bilangin ke TA-nya masing-masing sih biar nge-assign soalnya ke Google Classroom kalian, tapi mungkin kalau TA-nya lupa diingetin aja ya. Oke, aku end ya. Makasih semuanya. Makasih Monik.